10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, bersyukur banget kalau kita boleh diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun 2022. Ya, selamat tahun baru kepada kita semua yang gue yakin semua orang merayakan yang namanya tahun baru. Dan ketika kita punya mimpi baru, kita punya semangat yang baru, jangan pernah lupa teman-teman, kita tetap punya Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah gagal, baik dulu sekarang maupun selama-lamanya. Oke, guys, gue mau ingetin untuk teman-teman yang pelayanan di Be With You maupun Fidelis ataupun yang dulu pelayan mimbar, teman-teman, gue ajak kita sama-sama bersekutu gitu ya di ruangan yang cukup lumayan luas gitu ya. Sekali lagi teman-teman, di lantai 2 kita di gedung remaja, di gedung pembinaan, teman-teman, yuk teman-teman datang gitu ya. Kita akan ada sedikit pertemuan, ucapan syukur, dan kita mau sama-sama kembali merekomitmen gitu ya, kembali lagi melihat bahwa pelayanan ini adalah berkat yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Oke teman-teman, atau mungkin teman-teman yang baru mau join, it's okay, come and join with us gitu ya teman-teman. Ini persekutuan ya, jadi ini bukan ibadah tapi ini persekutuan. Jadi teman-teman tetap harus ibadah di ibadah pertama maupun ibadah kedua gitu ya. Kalau nggak di ibadah pertama ya di ibadah kedua, kalau nggak ya di ibadah ketiga. Tapi mari teman-teman datang, ini sebuah kesempatan, sebuah blessing yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa beribadah di rumah Tuhan bersama dengan rekan-rekan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang juga diselamatkan oleh Tuhan, yang mendapat anugerah kebaikan daripada Tuhan. Oke guys, yuk kita siapin hati kita siapkan diri kita untuk kita memulai kembali kebersamaan kita dengan Tuhan. Yuk kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Yuk kita mulai minta Tuhan sendiri mengintrospeksi diri kita. Mulai dari lagu-lagu yang dinyanyikan. Mulai dari kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan. Yuk teman-teman, kita berdoa.
Halo semuanya, selamat tahun baru. Kembali lagi di Be With You. Kalau udah ganti tahun begini, aku yakin pasti ada banyak hal yang kita pikirin. Salah satunya itu membuat New Year's Resolution. Kita pasti sering membuat goal atau tujuan yang harus kita capai di tahun ini. Entah itu dalam akademik, kesehatan, ataupun finansial. Kita semua pasti ingin menjadi lebih baik tiap tahunnya, bukan? Kita pasti menyadari kalau tujuan-tujuan ini bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak tantangan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan. Tapi teman-teman, kita harus juga mengingat bahwa kita ini punya Tuhan yang selalu menyertai. Berkatnya selalu baru setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap harinya. Maka teman-teman, percayalah bahwa Tuhan juga akan menyertai kita dalam tahun baru ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mari teman-teman, kita memuji nama Tuhan, bersorak-sorai. Bertepuk tangan, muliakan namanya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur, tahun boleh berganti, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kehidupan kami. Penyertaan Tuhan selalu sama, berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur apapun atau pergantian tahun apapun kami boleh punya Tuhan yang tidak pernah berubah dan berganti. Kasih-Nya selalu sama, kemurahan-Nya selalu sama, dan kesuciannya sama, sehingga kami dipanggil menjadi anak Tuhan yang bukan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kami dipanggil untuk menjauhi segala dosa dan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke guys, hari ini gue pengen bacain kita satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke guys, di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, dan kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ada satu hal yang gue selalu ingat yang pernah gue baca, kutipan yang pernah gue baca di dalam sebuah artikel di Seiringat gitu ya. Scott Hubert, editor dari di Seiringat mengatakan seperti ini, "The Christian life is not a sprint." Sekali lagi ya, the Christian life is not a sprint. It is a journey of 10 million steps. Kehidupan seorang Kristen bukanlah kehidupan yang kalau mau dibilang lari seperti atau diibaratkan seperti jarak pendek gitu ya, lari jarak pendek. Tetapi bagaimana kehidupan kita itu menjalani hari demi hari, bahkan dikatakan millions of steps. Jadi kalau mau ngomong gitu ya, gue ambil tema hari ini adalah never ending journey gitu ya. Tidak pernah tidak pernah berakhir yang namanya perjalanan kita. Dan kalau teman-teman mau lihat di dalam kehidupan kita banyak sekali Tuhan menggunakan, atau di dalam Alkitab kita Tuhan menggunakan tentang perumpamaan tentang kehidupan kita seperti gitu ya. Seperti sebuah perjalanan rohani gitu ya. Makanya kalau kita sama-sama pernah baca buku gitu ya, di toko-toko buku juga ada gitu ya tentang perjalanan seorang musafir gitu ya. Atau kalau mau ngomong footprints gitu ya, itu berbicara tentang perjalanan gitu ya teman-teman. Hidup kita adalah hidup yang kalau mau digambarkan seperti sebuah perjalanan di dalam sebuah peta, tapi kita punya tujuan yang sama, yaitu tujuan kita adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Nah teman-teman, ketika berbicara memasuki tahun yang baru, maka tadi saya gue bacakan ayat yang ke-13 dan ke-14 dari Matius pasalnya yang ke-7. Dikatakan masuklah melalui pintu yang sempit. Teman-teman, gue pengen kita sama-sama reminder diri kita gitu ya. Bahwa yang kalau mau dibilang yang gegap gempita, yang disukai banyak orang, yang banyak pengikutnya, yang kelihatannya heboh, yang kelihatannya menarik, itu belum tentu adalah yang benar gitu ya teman-teman. Bahkan kebanyakan teman-teman kalau mau ngomong, ketika kita berbicara, kita itu kan suka kepo gitu ya. Kita tuh pengen tahu gitu ya, apa ada sesuatu yang menarik, kita tuh pengen tahu gitu ya. Ada sesuatu yang kelihatannya exciting, kita pengen tahu. Nah teman-teman, pengen tahu boleh, tetapi teman-teman mari kita kembali melihat bahwa it's not about keinginanku saja gitu ya, my desire gitu ya. Bukan hanya berbicara saya mau memenuhi keinginan saya mau memenuhi apa yang menjadi mimpi-mimpi saya. Teman-teman jangan pernah lupa, kehidupan kita adalah kehidupan yang harusnya punya satu target, menyenangkan hati Tuhan. Dan teman-teman, ketika berbicara menyenangkan hati Tuhan, gak semua orang tahu apa itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Gak semua orang tahu, gak semua orang pernah mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Gak semua orang pernah mengalami apa yang namanya berkat di tengah-tengah penderitaan. Gak semua orang tahu siapa Tuhan kita itu. Siapa Tuhan yang rela mati untuk kita. Siapa Tuhan yang mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib cuman untuk menjadikan kita anak-anaknya.
Teman-teman, ketika kita memasuki tahun 2022, mari kita remind diri kita sendiri ya, mari kita ingatkan diri kita sendiri. Perjalanan kita bukanlah perjalanan tentang menyenangkan dan memuaskan diri kita. Tetapi perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk menyenangkan dan memuaskan Tuhan kita. Teman-teman, bagian ayat 13-14 itu tidak boleh dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya, teman-teman, kalau teman-teman baca, di dalam bagian itu dikatakan dengan sangat jelas, teman-teman, itu berbicara tentang, secara khusus dari ayatnya yang ke-7, teman-teman. Di sana berbicara tentang betapa baiknya Tuhan kita. Tentang betapa penuh anugerahnya Tuhan kita. Di ayat ke-7, gue bacain buat kita semua ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Teman-teman, ini berbicara mengingatkan bahwa perjalanan kehidupan kita bukanlah perjalanan tentang diri sendiri, tetapi perjalanan kita bersama dengan Tuhan kita. Perjalanan bersama dengan Tuhan yang dikatakan kalau kita sama-sama lihat gitu ya, kita kembali lagi di Desember, kita ingat tentang siapa itu Bapa yang kekal. Siapa itu Allah yang Maha Kuasa? Siapa itu yang namanya Immanuel? Teman-teman, perjalanan kita adalah perjalanan bersama dengan Tuhan kita yang adalah Bapa kita yang baik, yang tahu memberikan yang terbaik. Kalau saja, gitu ya, kalau saja Bapa kita di dalam dunia ini memberikan yang terbaik untuk kita, gitu ya. Gambaran tentang seorang ayah yang rela berkorban, bekerja, untuk apa? Mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, bukan? Bapa yang punya semuanya. Bapa yang melebihi apa yang menjadi jalan pikiran kita. Dia pasti akan menolong kita. Teman-teman, tahun 2022 baru saja kita mulai. Tetapi jangan pernah lupa, Bapa kita adalah Bapa yang sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang akan menolong kita, menggandeng kita. Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kita hari demi hari. Mari kita ingatkan diri kita. 2022 aku pun tetap berjalan bersama Tuhanku. Aku pun tetap menjalani perjalanan ini bukan untuk memuaskan diriku. Tapi mari kita ngeriset lagi gitu ya. Meriset lagi hidup kita. Bahwa ini berbicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Perjalananku berbicara tentang pengalamanku untuk menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan kita. Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan all out gitu ya, memberikan semuanya buat kita. So apalagi yang menjadi penghalang bagi kita untuk juga kita all out menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi penghalang bagi hidup kita untuk kita juga all out gitu ya. Ngeset lagi target kita. Hidupku adalah tentang menyenangkan hati Tuhan. Hidupku adalah berbicara tentang kehendak Tuhan dalam hidupku. Hidupku adalah kesaksian yang indah untuk memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, gak gampang, tapi jangan lupa, nothing impossible. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa gitu ya. Tuhan yang melebihi semuanya. Yuk kita sama-sama tenangkan diri kita refleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita kembali. Mari kita membuka hati kita. Dan kembali ingat, kalau Tuhan sudah memimpin saya melewati 2021 dan memasuki 2022. Apalagi sih yang menjadi penghalang saya untuk saya menyerahkan hidup saya. Mengeset gitu ya, meriset lagi target hidupku. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk teman-teman, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh melalui kehidupan kami hari demi hari bersama dengan Tuhan melewati tahun 2021, maka biarlah hidup kami, hati kami terarah kepada Tuhan. Hidup kami mau dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu ada banyak rintangan, ada banyak halangan, bahkan ada banyak kesenangan-kesenangan diri kami. Ada banyak antusias diri kami untuk mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi Tuhan tolong kendalikan hidup kami, kendalikan pikiran kami, dan kuatkan kami ya Tuhan untuk kami menyadari hidup kami bukan berbicara hanya tentang diri kami, tetapi berbicara untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong, kalau kami sudah mengalami Tuhan sepanjang tahun 2021, biarlah pengalaman itu tidak kami lupakan. Tetapi pengalaman itu membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan yang mempunyai hidup kami. Tuhan yang telah menebus hidup kami dari dosa. Tuhan yang telah memberikan nyawamu untuk diri kami supaya kami bisa hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Amin.